Nama saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910501032 dari kelas BPWK, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterkaitan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan SDGs. Jadi simak terus ya videonya. Oke, jadi Kak akan menjelaskan mengenai keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan SDGs. Oke, jadi pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian dari daya dukung lingkungan hidup sendiri. Jadi daya dukung lingkungan hidup itu memiliki pengertian sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian dari daya tampung lingkungan hidup. Jadi daya tampung lingkungan hidup itu merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap gas, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, jadi daya dukung dan daya tampung lingkungan itu kan tiap daerah itu berbeda-beda. Sedangkan sudah pasti di tiap daerah itu akan dilakukan pembangunan. Nah, pembangunan ini harus memperhatikan dengan lingkungannya. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Karena pembangunan itu harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Nah, pembangunan dengan berwawasan lingkungan itu disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini apa sih? Jadi, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan lingkungan. Nah, lalu dalam pembangunan berkelanjutan ini ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada keberlanjutan sosial, dan yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi maksudnya yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Lalu yang selanjutnya keberlanjutan sosial, yaitu maksudnya menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Lalu yang selanjutnya keberlanjutan lingkungan itu maksudnya yaitu dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui contohnya dengan zero emission. Nah, kemudian SDGs ini memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama, ada mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Nah, tujuan ini yaitu memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal misalnya, kemudian dengan meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana alam. Kemudian untuk mengakhiri kemiskinan ini juga salah satunya dengan adanya perbaikan pelayanan dasar seperti pelayanan air dan sanitasi dan yang lain-lain. Kemudian tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, tujuan ini itu maksudnya yaitu bahwa SDGs ini ingin menjamin bahwa semua orang itu dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun. Nah, kemudian dalam implementasi dari tujuan SDGs yang kedua ini, dalam perencanaan kota itu dia juga memiliki peran, yaitu misalnya dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan melakukan
dengan melakukan pengadaan fasilitas adanya pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, kemudian memberikan akses terhadap air bersih dan sanitasi dan yang lain-lain. Nah, kemudian tujuan dari SDGs yang ketiga ini yaitu ada menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Nah, tujuan yang ketiga ini maksudnya itu adanya SDGs ini ingin membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Nah, kemudian peran dari pemerintah daerah ini misalnya ya untuk mendukung tujuan SDGs yang ketiga ini yaitu dapat dilakukan dengan menangani permasalahan ini melalui adanya program-program seperti program perbaikan permukiman kumuh dengan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini bermacam-macam, misalnya seperti pelayanan air bersih, kemudian pelayanan terhadap sanitasi, pelayanan terhadap pendidikan, edukasi, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, tujuannya yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Nah, tujuan yang keempat ini maksudnya yaitu adanya SDGs ini ingin meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, kemudian menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Kemudian yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan yang keempat ini yaitu dengan memadukan program pelatihan teknis dan kejujuran ke dalam strategi pengembangan ekonomi lokal. Kemudian memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan peluang kerja. Kemudian selain itu juga pemerintah ini bisa memberikan akses pelayanan dasar, pelayanan pendidikan seperti wajib belajar beberapa tahun untuk masyarakat supaya semuanya itu bisa mengakses pendidikan secara gratis seperti itu. Kemudian tujuan yang kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Nah, tujuan yang kelima ini maksudnya yaitu dengan adanya SDGs diharapkan itu dapat mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Nah, kemudian salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah ini dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan yang tidak mendiskriminasi penduduknya dan praktik kerja yang adil. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Nah, tujuan ini berbicara mengenai SDGs ini diharapkan itu bisa memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Nah, upaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya pemerintah daerah, yaitu pemerintah ini berkewajiban untuk meningkatkan kualitas air melalui langkah-langkah pelindungan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan. Nah, tujuan yang ketujuh yaitu menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Nah, tujuan ini maksudnya yaitu dengan adanya SDGs ini diharapkan dapat memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Nah, yang dapat dilakukan pemerintah, contohnya misalnya pemerintah daerah dalam implementasi dari tujuan yang ketujuh ini yaitu dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan berinvestasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Di perkotaan, misalnya transportasi umum dan kebijakan perencanaan kota dengan menerapkan teknologi smart city,
diharapkan itu dapat memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi energi dan emisi karbon. Lalu tujuan yang ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Nah, maksud dari tujuan yang ke-8 ini yaitu dengan adanya SDGs diharapkan dapat menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi yang sama bagi semua. Nah, implementasi dari tujuan yang ke-8 ini dapat dilakukan pemerintah daerah dengan bertindak sebagai contoh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta menjamin kesetaraan upah pekerja antar gender untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah daerah juga dapat menyertakan praktik ini sebagai bagian dari kriteria pengadaan ketika bekerja dengan sektor swasta. Nah, lalu tujuan yang ke-9 yaitu membangun infrastruktur berketahanan, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Nah, maksud dari tujuan yang ke-9 yaitu dengan adanya SDGs ini diharapkan dapat memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia. Nah, yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dalam mendukung tujuan yang ke-9 ini yaitu dengan menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan yang paling penting yaitu menemukan dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatani adanya kesenjangan tersebut, khususnya ini dengan melakukan penyediaan ruang publik seperti perpustakaan atau ruang-ruang publik yang lain yang bisa menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi. Lalu, tujuan yang selanjutnya yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Nah, adanya SDGs ini itu diharapkan itu dapat mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. Nah, pemerintah ini dapat menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di dalam lembaga-lembaga dan praktik kerja pemerintahan, serta menjadikannya sebagai kriteria pengadaan barang dan jasa publik. Nah, kemudian pemerintah daerah ini juga bisa untuk tidak mendiskriminasikan dalam penyediaan pelayanan umum. Jadi pelayanan umum ini diberikan kepada semua orang tanpa adanya diskriminasi. Jadi semua orang dari semua kalangan itu bisa mengakses pelayanan umum ini, tidak hanya golongan tertentu saja. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, tujuan ini itu maksudnya itu untuk dapat memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Nah, seperti yang kita tahu, pesatnya urbanisasi yang dialami oleh banyak kota di belahan dunia ini telah menyebabkan pertumbuhan pemikiran kumuh, terutama di selatan dunia ya. Nah, pemerintah daerah ini harus bisa mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk dapat mencegah pertumbuhan dari permukiman kumuh ini dan bekerja sama dengan para pemukim untuk melakukan peremajaan permukiman. Kemudian, akses terhadap perumahan yang terjangkau juga menjadi akses terhadap perumahan yang kurang terjangkau juga menjadi permasalahan di kota terkaya dunia. Pemerintah harus mengintervensi pasar lahan dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi penduduk yang miskin. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan tujuan ini berbicara mengenai pengurangan dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Nah, ini untuk mendukung atau untuk
merealisasikan tujuan yang ke-12 ini, itu pemerintah daerah dapat melakukan upaya dengan menjadi peran dalam pengelolaan konsumsi serta produksi akan energi dan air yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari perencanaan kota hingga penggunaan mekanisme block unit pricing. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim serta dampaknya. Nah, tujuan dari SDGs yang ke-13 ini itu berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global. Nah, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan lingkungan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudra untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tujuan ini berhubungan dengan perlindungan pantai dan lautan. Jadi, pengembangan kota-kota pesisir itu perlu didukung dengan pengembangan dan implementasi rencana tata ruang serta kebijakan bangunan gedung agar sesuai dengan kemampuan lahan kawasan pesisir. Itu salah satu salah satu implementasi dari tujuan ke-14 ini. Tapi selain itu juga ada seperti dengan menjaga ekosistem laut, itu dapat dilakukan dengan melindungi sumber daya yang ada di laut dengan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Kemudian juga menjaga ekosistemnya itu juga dapat dilakukan dengan cara menjaga kawasan laut untuk menjaga sumber daya alamnya supaya tidak diambil oleh negara lain. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, serta menghentikan dan membalikan degradasi tanah, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan marga satwa. Jadi, pemerintah daerah ini harus bisa memastikan bahwa konservasi keanekaragaman hayati itu merupakan bagian dari strategi pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga sebaiknya menggunakan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip pencemar membayar. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif pada semua tingkat. Nah, tujuan ini berbicara mengenai tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif. Nah, tujuannya ini mendesak pemerintah daerah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab kepada warganya, misalnya dalam penanganan korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat untuk dapat mencapai tujuan ini. Lalu, tujuan yang terakhir yaitu menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan ini itu berbicara mengenai kerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan agenda pasca 2015 yang telah disetujui. Kemudian, implementasi dari tujuan ke-17 ini yaitu misalnya adanya pembiayaan pembangunan berkelanjutan itu harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah. Nah, pada tingkat daerah itu, kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pemerintah ini berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta, dan masyarakat madani.
Nah, yang selanjutnya ya ini studi kasus mengenai daya dukung lingkungan Kecamatan Rasau Jaya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan lahannya. Nah, Kecamatan Rasau ini lokasinya itu berada di wilayah Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Kecamatan Rasau Jaya ini merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam Kota Terpadu Mandiri atau KTM Rasau Jaya. Nah, Kota Terpadu Mandiri ini merupakan kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, seperti yang kita tahu, karena Kecamatan Rasau ini merupakan wilayah dari KTM atau ini ya tadi kawasan yang memang sudah dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan. Nah, karena sudah menjadi kawasan untuk diperuntukkan sebagai pusat pertumbuhan, maka di kecamatan ini akan bertambah jumlah penduduknya. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk ini, maka akan mempengaruhi aktivitas penduduknya. Nah, akan terjadi peningkatan aktivitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Dengan adanya peningkatan aktivitas pembangunan ini, pasti akan meningkatkan juga kebutuhan lahannya. Nah, kemudian kebutuhan lahannya ini pasti itu harus didukung dengan daya dukung lingkungan di kawasan tersebut. Nah, kemudian apakah daya dukung lingkungan di kecamatan ini udah memenuhi berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan lahannya? Lalu kemudian daya dukung lingkungan ini bisa dilihat dengan menganalisis ketersediaan lahannya. Nah, ketersediaan lahan ini dapat dihitung dengan memasukkan data produksi aktual tiap jenis komoditi, harga beras di tingkat produsen, harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen, dan produktivitas beras di Kecamatan Rasau Jaya. Nah, ini merupakan tabel yang mengandung data komoditas, kemudian produksi, harga, dan nilai produksinya di Kecamatan Rasau Jaya. Nah, kemudian setelah melalui perhitungan, ketersediaan lahan di Kecamatan Rasau Jaya ini seluas 2.655,376 hektar. Lalu selain dengan menganalisis ketersediaan lahannya, kebutuhan lahan ini juga dianalisis untuk mengetahui daya dukung lingkungannya, yaitu dengan memasukkan data jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk hidup layak. Nah, setelah melalui perhitungan ini didapat kebutuhan lahannya itu 0,298 hektar ini per orang. Nah, kemudian untuk mengetahui kebutuhan lahannya di kecamatan tersebut, maka hasil kebutuhan lahan per orang tadi dikalikan jumlah penduduknya di kecamatan tersebut, yaitu 24.885 orang. Nah, kemudian setelah melalui perhitungan, kemudian memberikan hasil sebesar 7.415,73 hektar. Jadi kebutuhan lahannya sebesar itu. Nah, kemudian daya dukung lahan ini diperoleh dari pembanding antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahannya. Bila SL lebih dari DL, maka daya dukung lahannya dinyatakan surplus. Dan bila SL kurang dari DL, maka daya dukung lahannya dinyatakan defisit atau terlampaui. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, ketersediaan lahannya ini 2.281,145 hektar, sedangkan nilai kebutuhan lahannya itu 7.410,661 hektar. Nah, dengan demikian, maka diperoleh nilai SL-nya ini kurang dari DL, dan daya dukung lahannya ini jadinya dinyatakan defisit atau terlampaui. Nah, lalu apakah daya dukungnya ini terpenuhi? Nah, berdasarkan perhitungan, berarti daya dukung lingkungan Kecamatan Rasaunya itu tidak memenuhi karena status daya dukung lahannya itu defisit terhadap penduduk yang tinggal di Kecamatan Rasau Jaya.
sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan lahan di kecamatan ini lebih besar dari ketersediaan lahannya. Lalu upaya apa aja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lahan di kecamatan ini? Nah, upayanya itu diantaranya itu dengan meningkatkan produksi dari komoditi yang tersedia sekarang, kemudian meningkatkan daya dukung lahan perkebunan dengan melakukan tanaman selah, kemudian bisa juga dengan meningkatkan daya dukung lahan peternakan dengan peningkatan produksi ternak yang ada sekarang. Nah, jadi kesimpulannya dari semua ini yaitu bahwa daya dukung lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu berpengaruh terhadap SDGs karena salah satu indikator dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sesuai, sehingga pembangunan itu dapat dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang sesuai. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.